Pernah dengar mitos tentang senjata yang katanya mustahil dikalahkan? Nah, hari ini kita akan membahas persis soal itu, tentang bagaimana sebuah mitos besar di dunia militer modern akhirnya runtuh, mitos tentang jet tempur siluman F-35. Dan ini langsung membawa kita ke pertanyaan intinya yang kedengarannya mustahil. Gimana caranya Anda menembak jatuh sesuatu yang dari awal memang didesain supaya nggak kelihatan sama sekali? Dan Anda tahu, ini bukan lagi sekedar pertanyaan teoretis loh, karena hal yang katanya mustahil itu, ternyata kejadian juga. Jadi begini ceritanya, belum lama ini ada laporan yang menggegerkan dunia. Sebuah F-35, jet tempur siluman kebanggaan Amerika, jatuh di atas wilayah Iran. Para analis militer pun langsung bilang, tunggu dulu, ini bukan kecelakaan. Dan ini juga bukan tembakan untung-untungan, ada sebuah strategi cerdas di baliknya. Oke, sebelum kita bongkar strateginya, kita perlu paham dulu, kenapa sih kejadian ini seheboh itu? Nah, ini semua karena mitos yang selama ini menyelimuti F-35. Mitos tentang jet yang tak kasat mata. Jadi, teknologi siluman itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin radar itu kayak senter di malam yang gelap. Pesawat biasa itu kayak cermin. Begitu kena sorot, cahayanya mantul balik dan lokasinya langsung ketahuan. Nah, pesawat siluman ini bentuknya aneh, bersudut-sudut. Jadi pas cahaya radar kena, sinarnya dibelokkan ke arah lain bukan balik ke sumbernya. Tapi, dan ini tapi yang paling penting, dia cuma bisa ngumpet dari gelombang radio, bukan dari segalanya. Makanya, F-35 ini dijuluki hantu miliaran dolar. Dia itu dianggap puncak supremasi di udara. Pesawat yang harusnya nggak bisa dilihat, dan pastinya nggak bisa ditembak. Ya, setidaknya itu kan ceritanya selama ini. Terus, kalau begitu, gimana caranya Iran bisa memburu hantu ini? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Kita akan bedah strategi jenius di balik semua ini. Kuncinya itu ada di sini, di perbedaan cara melihat. Di kiri itu radar yang pakai gelombang radio, ingat kan senter tadi? F-35 itu jagonya ngeles dari senter ini. Tapi coba lihat yang di kanan, deteksi inframerah atau IRTS. Ini cara mainnya beda. Dia nggak nyari pantulan gelombang, tapi dia nyari panas. Dan coba tebak, nggak ada satupun teknologi siluman di dunia yang bisa menyembunyikan hawa panas luar biasa dari mesin jet yang lagi menyala. Dan ya, inilah yang kabarnya mereka lakukan. Iran nggak pakai radar super mahal yang canggih. Mereka cuma pakai sensor optik di darat yang fungsinya seperti kamera pendeteksi panas, lalu mereka ikuti saja jejak panas raksasa dari F-35 itu di langit. Simple tapi brilian. Mereka manfaatin kelemahan paling fundamental dari si hantu. Tapi, bisa melihat si hantu itu garus tengah jalan. Bagian yang lebih bikin geleng-geleng kepala adalah cara mereka menyiapkan jebakannya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal kesabaran dan taktik. Ini bukan serangan impulsif, sama sekali bukan. Pertama, mereka sabar banget mempelajari polanya. Mereka pantau jalur terbang pesawat AS bukan cuma sehari dua hari, tapi berminggu-minggu. Kedua, setelah polanya ketahuan, mereka siapin perangkap. Unit-unit pertahanan udara yang bisa dipindah-pindah ditaruh di sepanjang rute yang paling sering dilewati. Ketiga, momennya pas banget. Begitu F-35-nya turun, mungkin untuk bermanuver, sensor inframerah mereka langsung klik, mengunci target panasnya. Dan yang keempat, bagian paling mematikan, mereka langsung tembakan rudal, bahkan sebelum si pilot sadar kalau dia lagi diincar. Dan senjatanya? Ini juga bukan rudal super canggih. Kabarnya mereka pakai munisi bernama 358. Coba bayangin, ini senjata murah, terbangnya pelan, kerjanya kayak drone pemburu yang lagi patroli. Dia cuma terbang muter-muter di udara sambil mencari sumber panas. Begitu dapat, dia langsung menukik tanpa ampun. Nah, ini dia kuncinya. Ini yang bikin semua taktik ini berhasil. Rudal 358 ini adalah pemburu pasif. Dia cuma melihat panas. Dia nggak mengeluarkan sinyal radar sendiri. Akibatnya apa? Sistem peringatan bahaya di F-35 yang harganya jutaan dolar itu sama sekali nggak berbunyi. Pilotnya nggak tahu apa-apa. Pesawat itu benar-benar buta. Nggak sadar ada rudal yang lagi meluncur lurus ke arahnya. Jadi Anda lihat kan, ini bukan cuma cerita tentang satu pesawat yang jatuh. Insiden ini tuh mengguncang fondasi strategi militer modern. Ini memaksa kita bertanya, kalau kepastian yang satu ini aja bisa runtuh, kepastian apa lagi yang selama ini kita anggap benar, padahal mungkin sama rapuhnya? Dan seolah-olah semua ini belum cukup dramatis, ada satu lagi detail yang ironis banget. Semua ini terjadi konon setelah Amerika dan Israel dengan percaya diri mengklaim kalau mereka sudah menghancurkan total seluruh sistem pertahanan udara Iran.
total. Jadi, apa kesimpulannya? Sederhana saja. Superioritas teknologi bernilai triliunan rupiah ternyata bisa dikalahkan. Bukan oleh teknologi yang lebih canggih, tapi oleh strategi yang cerdik, kamera inframerah biasa, dan sebuah rudal pelan yang mungkin diremehkan banyak orang. David melawan Goliath versi abad ke-21. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Sebuah pertanyaan yang mungkin bikin banyak ahli strategi militer nggak bisa tidur nyenyak. Kalau jet tak terlihat yang paling canggih di planet ini saja bisa dijatuhkan dengan cara seperti ini, kepastian militer apa lagi yang selama ini kita yakini yang ternyata cuma mitos yang menunggu untuk diruntuhkan?